Pada video kali ini saya Yudi Fajar Saputra ingin membahas mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan juga validasi kebutuhan perangkat lunak. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel UDFS, channel yang membahas mengenai materi perkuliahan teknik informatika dan juga informasi mengenai teknik informatika. Dan juga ada tutorial mengenai teknologi informasi. Pada video kali ini saya Yudi Fajar Saputra ingin membahas mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan juga validasi kebutuhan perangkat lunak, di mana ini merupakan salah satu topik atau bahasan di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mari kita bahas mengenai spesifikasi kebutuhan dan juga validasi perangkat lunak. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau sering disebut software requirement specification dan validasi kebutuhan perangkat lunak atau juga sering disebut software requirement validations ini adalah merupakan dokumen yang sangat penting untuk memulai pengembangan perangkat lunak, ya. SRS atau software requirement ini harus mendeskripsikan dengan jelas dan tepat setiap kebutuhan penting, ya, termasuk mulai dari fungsi, kinerja, batasan desain, dan atribut serta antarmuka eksternal. Sedangkan SRV ataupun itu adalah software requirement validation ini adalah memastikan bahwa dokumen kebutuhan perangkat lunak mencerminkan kebutuhan ataupun harapan dari pemangku kepentingan sehingga tidak ada mengandung kesalahan ataupun kelalaian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai spesifikasi kebutuhan atau software requirement specification. Nah, seperti kita tahu, software specification itu adalah dokumen formal yang menguraikan kebutuhan juga spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, dokumen ini itu juga menjadi sebagai acuan bagi tim pengembang, tim penguji, dan juga tim atau pemangku kepentingan lainnya, ya, selama siklus hidup proyek perangkat lunak. Sehingga pada bahasan ini, software requirement specification ini yaitu akan membahas mengenai tujuan dari SRS ini dan komponen, dan juga akan kita bahas mengenai manfaat. Kita akan melakukan bahasan di tujuan dari SRS atau software requirement specifications. Tujuan utama dari SRS adalah yang pertama sebagai panduan pengembangan. Terus yang kedua sebagai dasar pengujian, di mana ini memuat beberapa pedoman dalam menguji. Dan menguji pastinya adalah software tersebut. Yang selanjutnya sebagai alat komunikasi. Dokumen SRS ini yang menjadi alat komunikasi antara tim pengembang satu dengan tim pengembangan yang lain, sehingga tidak ada miskomunikasi ataupun kesalahpahaman, sehingga dapat memastikan bahwa kebutuhan pengguna, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya diartikan dan dipahami secara sama, secara perspektif yang sama. Yang keempat yaitu untuk meminimalis resiko. Ya, dengan mendefinisikan kebutuhan ya secara jelas di awal, maka ini bisa meminimalis resiko yang timbul ketika pengembangan berlangsung. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima sebagai pedoman dalam validasi. Tentu dalam SRS ini harus memuat bagaimana memvalidasi sebuah perangkat lunak sehingga menghasilkan yang perangkat lunak berkualitas dan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pengguna pastinya. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen utama SRS ini. Beberapa komponen yang wajib dalam SRS ini yaitu mencakup mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini yaitu menguraikan tujuan, lingkup, definisi, referensi, dan juga beberapa hal gambaran umum ya, dari sistem yang akan dikembangkan. Terus ada lagi
Yang kedua yaitu mengenai deskripsi umum. Deskripsi umum ini yaitu menyediakan perspektif produk dan fungsinya juga. Yang ketiga adalah kebutuhan fungsional. Ini adalah lebih mendefinisikan fungsi yang lebih spesifik dari perangkat lunak tersebut, mulai dari interaksi dengan pengguna dan proses internal. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu harus memuat kebutuhan non fungsional. Ini terkait mengenai kinerja, keamanan, keandalan, serta skalabilitas. Yang kelima, SRS ini harus memuat mengenai antarmuka sistem. Ya, ini harus menguraikan antarmuka bagaimana sistem akan berinteraksi dengan pengguna, sistem berinteraksi dengan perangkat keras, perangkat lunak lain, dan juga sistem eksternal pastinya. Selanjutnya, SRS ini harus memuat tentang syarat dan ketentuan. Dalam kata lain, dengan kata lain yaitu term of conditions. Oke. Dan selanjutnya kita bahas mengenai manfaat SRS. Ada banyak manfaat dari SRS atau Software Requirement Specifications. Di antaranya yang pertama sebagai panduan yang jelas untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan dengan tim pengembang pastinya. Terus yang ketiga yaitu bisa meminimalis resiko atau ketidakpastian selama pengembangan aplikasi. Yang keempat kita melakukan dalam RS itu bermanfaat sebagai pedoman untuk pengujian dan validasi juga pastinya. Terus yang kelima itu ada memuat RAB dan juga estimasi proyek. Ya pastinya ini dilakukan sesuai dengan estimasi biaya, waktu, dan juga sumber daya yang diperlukan ketika melakukan pengembangan perangkat lunak. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas perangkat lunak pastinya. Yang ketujuh yaitu menyediakan aturan dan pedoman tentang pemeliharaan perangkat lunak. Yang delapan yaitu memudahkan pengelolaan revisi, di mana pengelolaan revisi ini bisa dilakukan ketika klien atau pengguna melakukan tanggapan atau respon untuk melakukan perubahan. Terus yang kesembilan yaitu meningkatkan kepuasan pengguna pastinya. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya di validasi kebutuhan atau software requirement validation. Ini adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi atau didokumentasi ya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pengguna serta dapat diimplementasikan dengan sukses pada pengembangan sistem ini. Pada bahasan software requirement validation ini akan membahas beberapa bahasan yaitu mengenai tujuan dari SRV ini dan juga metode dari SRV ini. Kita lanjut ke tujuan validasi kebutuhan perangkat lunak. Beberapa tujuan utama dari validasi kebutuhan perangkat lunak yaitu yang pertama memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna dan juga pemangku kepentingan. Terus yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan sejak awal. Terus yang ketiga pastikan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Yang selanjutnya itu mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima bisa memastikan kesesuaian dengan tujuan bisnis. Terus yang keenam itu memiliki tujuan yaitu mengenai mendukung komunikasi dan juga kolaborasi. Yang ketujuh ini memiliki tujuan menyiapkan pedoman pengujian perangkat lunak. Nah, itu adalah beberapa tujuan mengenai software requirement validations. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode validasi kebutuhan perangkat lunak ya. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan untuk validasi kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama adalah inspections ya, proses sistematis dengan melakukan pemeriksaan secara manual yang terhadap dokumen kebutuhan. Terus yang kedua kita bisa melakukan prototyping. Metode ini itu merupakan metode yang validasi dengan menyiapkan model awal atau prototipe perangkat lunak ya yang mewakili beberapa aspek yang diusulkan sehingga ini bisa melakukan validasi apakah benar seperti ini yang akan kita bangun nanti perangkat lunaknya. Oke, selanjutnya di nomor 3 itu dengan metode review formal atau melakukan
tinjauan terstruktur ya terhadap dokumen-dokumen yang dokumen berkebutuhan. Terus yang selanjutnya adalah walkthrough. Ini adalah proses di mana analisis kebutuhan sistem melakukan diskusi dan juga kolaborasi ya kepada pemangku kepentingan. Oke, yang selanjutnya yang kelima, metode yang kelima bisa menggunakan simulasi dengan menggunakan alat simulasi untuk mensimulasikan perilaku dari sistem tersebut. Yang keenam yaitu ada case study, di mana case study adalah merupakan metode yang membuat uji kasus untuk kebutuhan perangkat lunak tersebut. Yang ketujuh bisa melakukan interview atau kuesioner, yaitu memberikan validasi dengan melakukan pengumpulan data tanggapan langsung dari pengguna melalui formulir yang dibagikan. Ya, bisa melakukan wawancara. Nah, terus yang kedelapan adalah traceability matrix yang ini berfungsi untuk menghubungkan setiap kebutuhan yaitu dengan pengguna. Itu saja video dari saya mengenai specification dan juga validation tentang perencanaan tentang kebutuhan perancangan perangkat lunak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.